Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, hai semuanya, izin memperkenalkan diri, nama Fidlia Nindiatha, NPM 21180111102 dari Program Studi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan memaparkan resum PKKMB Universitas Lampung tahun 2021 yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga 21 Agustus tahun 2021. Hari pertama, materi pertama, yaitu membahas mengenai pembinaan gerakan nasional revolusi mental di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru, yang disampaikan oleh Bapak Rektor Unila, yaitu Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, dengan pokok bahasan revolusi mental, perkembangan revolusi, tantangan global, tantangan nasional, dan skill yang dibutuhkan. Materi yang kedua yaitu mengenai bela negara oleh Direktur Bela Negara yaitu Bapak Brigjen TNI Zube Levianto dengan pokok bahasan hal mendasar bela negara, Undang-Undang tentang Bela Negara, Ancaman Pertahanan Negara, dan Nilai Dasar Bela Negara. Yang ketiga yaitu materi mengenai pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Materi yang keempat yaitu etika bermedia sosial dengan cara memilah-milah pesan, tetap kritis dan berpikir, ingat sebutkan sumbernya, perhatikan gaya bahasa, dan memperjelas nama dan gambar akun. Hari kedua, materi pertama, yaitu membahas mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila, yaitu Profesor Dr. Asep Sukohar, Sked MKes, yang menjelaskan mengenai kinerja Unila dan fasilitas Unila. Materi yang kedua yaitu Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka, Belajar Kampus Merdeka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Profesor Dr. Heriandi SH.MS. Materi yang ketiga yaitu mengenai etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Yulianto MS. Materi yang keempat yaitu membahas mengenai kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Teknologi Informasi, dan Komunikasi yaitu Bapak Profesor Insinyur Suharso SSI PhD. Hari ketiga, materi pertama yaitu mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era revolusi dengan IPK 4.0 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Diah Wulan Sunakar Renggani Suwardani SKM MKes. Materi yang kedua yaitu mengenai sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Dr. Rasmi Zakiah. Ada beberapa program studi di Pendidikan Fakultas Kedokteran Unila. Yang pertama, program studi pendidikan dokter. Yang kedua, program studi farmasi. Yang ketiga, program studi profesi. Dan yang keempat, program studi magister kesehatan masyarakat. Kurikulum Fakultas Kedokteran di Unila dibagi menjadi 7 semester untuk program sarjana kedokteran dan dengan jumlah SKS 158 dan tersusun atas 22 blok, 7 CSL, serta mata kuliah umum yang diwajibkan oleh fakultas dan universitas. Materi yang ketiga mengenai kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Dr. Beta Kurniawan MKes. Materi yang keempat yaitu mengenai kode etik dan tata pergaulan di Fakultas Kedokteran yang disampaikan oleh Dr. Rizky Handriko SPPA. Tata pergaulan mahasiswa Unila yaitu etika dan norma. Contohnya yaitu etika dalam manajemen waktu, etika menghubungi dosen secara langsung, etika berjalan, etika berbusana, dan etika bertanya. Hari keempat, materi pertama, yaitu membahas mengenai fasilitas sarana dan prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Dr. Jones Fatriadi Suwandi MKes. Materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Hairunisa Berawi MKes yang merupakan Kaprodi PSPD yang membahas mengenai tujuan pendidikan program studi pendidikan dokter insan akademik yang mampu, lalu membahas mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang meliputi praktikum, clinical skill labor, kuliah atau mini lecture, tutorial, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai program kreativitas mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Hartono SSOS MA yang merupakan Ketua Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa. Pengertian dari program kreativitas mahasiswa adalah program yang masuk ke dalam kategori bidang penalaran yang terkait dengan akademik dan mampu menuangkan gagasan di dalam tulisan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.